Akhirnya, Nikita ditangkap polisi akibat mulutnya tak dijaga. Jadi gini ya, kalau menurut gue, si Mbak Nanya Jidat ini sedang memberikan kritik terhadap salah satu instansi. Selain itu, dia juga sedang mengedukasi masyarakat luas bagaimana caranya memberikan kritik dengan baik, menyampaikan kritik dengan baik, yaitu disampaikan dengan kata-kata dan kalimat yang baik. Emangnya lu alih-alih mengkritisi orang, lu selalu menghina dan body shaming. Terus lu ngapain sih? Bela-belain instansi ini mati-matian, lagi cari muka ya? Mengingat baking soda lu udah ada di dalam sana. Najwa Shihab, ketika edukasi dianggap provokasi. Hey good people, be smart, okay? Sebetulnya apa sih yang salah dengan perkataan Kanana? Di sini ada kalimat jangan mau ditakut-takuti polisi. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Betul lah, jangan mau. Kenapa jangan mau? Karena konotasinya takut itu nggak baik loh. Takut itu buruk menurut saya. Yang baik itu segan. Takut dengan segan berbeda ya. Ketika orang takut itu seolah-olah menyeramkan. Sementara polisi itu kan salah satu bagian dari pelayanan masyarakat ya kan. Harusnya mengayomi. Jadi nggak boleh takut sama polisi. Bolehnya segan. Satu kalimat ya. Kalimat kedua, suruh urus dulu Ferdi Sambo. Betul. Ini saya catat ya. Itu tandanya sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa polisi mampu sehingga memberikan kembali ketenangan dan rasa percaya kami sebagai masyarakat yang hilang saat ini atas kasus baku tembak. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Sepanjang kita tahu yang kita lakukan benar dan tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Garis bawahi ya, tidak merugikan orang lain. Artinya kan banyak orang yang gagal paham akan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Di sini ada kalimat kita juga bisa belajar pasal, ada ajakan untuk belajar. Kita juga tahu hak-hak kita sebagai warga negara. Ada ajakan untuk yuk tahu haknya yuk. Yuk belajar yuk tentang pasal. Kalau tidak tahu, cari tahu. Ada kalimat seperti itu. Itu perfect menurut saya. Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang gak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo, Sambo, Sambo kayak gitu. Kalian tuh bego. Yang bunuh siapa, yang diteriakin siapa gitu loh. Mbok ya kalau dendam itu jangan kayak gitu. Ya dendam sama orangnya aja, siapa tersangkanya, ya kan? Bukan sama polisinya, bukan sama... Kasihan tahu yang baik-baik itu. Lantas, salahnya di mana? Di sini edukasi loh. Kenapa dianggap sebuah provokasi? Kalau dikait-kaitkan dengan oknum atau satu instansi, ya itu kan menjadi resiko sebuah seragam. Bukan berarti semua kan? Apa ada kata-kata semua di situ? Polisi ya polisi. Semua polisi di Indonesia. Nah, barulah. Coba cerna. Jangan gampang tersulut. Atau jangan mudah menarik kesimpulan. Karena rasanya gimana ya bila ada seseorang yang menyuarakan atau meneriakkan kebenaran dengan amarah. Kebenaran dengan amarah. Itu perlu dipertanyakan tuh. Segitu aja ya. Semoga jelas. Assalamualaikum. Bolak-balik ditangkap. Nikita Mirzani malah semprot Najwa Shihab imbas kritik polisi. Tersakiti? Tak seperti biasa. Nikita Mirzani baru-baru ini menyerang presenter Najwa Shihab. Semua imbas pernyataan Najwa Shihab yang mengkritik polisi. Najwa Shihab dianggap telah menjelek-jelekan institusi kepolisian. Soal ini, Nikita Mirzani pun mengomelinya dan membahas soal nasib.
Omelan Nikita Mirzani kepada Najwa Shihab dituangkan dalam akun Instagramnya pada Jumat atau setelah video Najwa Shihab yang mengkritik polisi viral di media sosial. Dalam pernyataannya, Nikita kecewa dengan Najwa Shihab yang tidak berimbang dalam pernyataannya terhadap polisi. Nikita Mirzani mengakui bahwa tidak semua polisi memang patut dibela. Misalnya saja, ia kerap tersandung kasus hukum dan menjadi korban ketimpangan keadilan. Ibu 3 anak itu pun membeberkan kasus hukum yang menjeratnya, mulai dari pernah dituding terlibat dalam prostitusi online oleh Mabes Polri. Nikita Mirzani juga pernah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan usai melahirkan karena kasus KDRT. Nikita Mirzani pun merasa pernah diperlakukan oleh polisi saat digerebek oleh Polres Serang, Banten. Namun, kata Nikita Mirzani sebagai jurnalis, seharusnya Najwa Shihab tidak menyerang secara kepribadian kepada kepolisian. Seharusnya, kata Nikita Mirzani, Najwa Shihab tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyebut oknum pada pernyataannya. Kenapa harus global menyebutnya institusinya? Tulis Nikita Mirzani pada Jumat. Dalam hal ini, Nikita Mirzani yang mengaku kerap berurusan dengan kasus hukum mengingatkan bahwa borok di kepolisian ialah diakibatkan karena oknum. Sehingga Nikita tantang Najwa sebut nama oknum polisi yang disinggung sebagai hedonis tersebut. Nikita Mirzani juga membela ibu-ibu Bayangkari yang dianggapnya tidak semuanya buruk. Menurut Nikita Mirzani, banyak juga ibu Bayangkari dalam hal ini istri polisi yang kerap terlilit utang pinjaman online atau pinjol. Sementara untuk pernyataan Najwa Shihab yang menyebut polisi kerap menakut-nakuti dengan pasal, hal itu, kata Nikita, dialaminya sendiri. Namun ia memutuskan menghadapinya dan akan mengibarkan bendera perang dengan Polres Serang. Menurut Nikita Mirzani, seharusnya Najwa Shihab tidak sebegitunya menyerang institusi Polri. Sebab, kata Nikita, ia yang kerap mendapatkan masalah hukum gara-gara polisi saja bisa adil dalam menilai sebuah masalah. Mbak Nana kok nyolot banget sih sama kepolisian? Emang Mbak Nana sudah pernah tersakiti seperti saya? Tanya Nikita Mirzani. Sementara itu, Nikita Mirzani menyindir Mbak Im Wong baru-baru ini. Nikita Mirzani memberi sindiran telak kepada Mbak Im Wong seakan ingin mewakili perasaan warganet. Menurut Nikita Mirzani, apa yang dilakukan Mbak Im Wong yakni membuat konten tentang orang yang kesusahan bukanlah hal yang baru lagi. Yang bikin konten kebakaran Mbak Im Wong, dia mah udah biasa. Sindir Nikita Mirzani. Ia juga memberi sindiran pedas kepada Mbak Im Wong. Kalau perlu, orang tusuk-tusukan juga kalau bisa dikontenin, bakal dikontenin sama dia. Sindir Nikita dikutip tribunjatim.com dari Tribun Medan. Hanya bermodal kemalangan, Mbak Im Wong disebut Nikita Mirzani meraup uang hingga ratusan juta. Nikita juga menilai dengan pendapatan yang banyak dari konten, Mbak Im hanya memberikan sejumlah kecil kepada orang yang menjadi korban. Dia konten viewers 500.000 atau 1 juga dikali beberapa konten yang sama dalam 1 bulan, ujar Nikita. Dalam sebulan itu, dia bisa ngasilin 500 juta sampai 800 juta. Yang kontenin itu paling dikasihnya 1-5 juta. Lanjutnya. Kemudian Nikita Mirzani juga mengingatkan publik yang menonton konten YouTube Mbak Im Wong memberikan sumbangsih yang besar juga. Salahin kalian juga. Selama kalian nonton, dia akan terus mengangkat kesedihan dan kesusahan orang. Beber wanita yang kerap disapanya itu. Waduh, serangan Nikita Mirzani makin gencar. Siap bongkar alamat check-in Najwa Shihab. Saya beberkan check-in di mana saja. Nikita Mirzani tampaknya semakin garang melakukan penyerangan terhadap Najwa Shihab yang sebelumnya memberikan komentar soal gaya hidup hedon oknum polisi. Tak hanya itu, Nikita bahkan menantang untuk membongkar alamat check-in Najwa Shihab. Sebelumnya Nikita Mirzani melakukan serangan bertubi-tubi terhadap Najwa Shihab
karena pernyataan yang berlebihan terkait polisi. Menurut Najwa Shihab, beberapa polisi ada yang bergaya hidup mewah atau hedon. Bahkan menurutnya, ada istri polisi yang punya sepeda dengan harga ratusan juta. Problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini yang kita tahu gaji kamu seberapa, tunjanganmu seberapa, dan tidak matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadikan wajar orang bertanya-tanya, halal tidak sih duit lu? Ungkap Nanda. Hal tersebut semakin membuat Nikita Mirzani dengan gencar menyerang Najwa Shihab, mulai menyebutnya pendusta hingga jurnalis tidak netral. Nikita teranyar mengancam akan membongkar dugaan Najwa melakukan check-in. Nikita Mirzani mengaku malas membahas Najwa Shihab terus. Meski begitu, perempuan yang akrab disapa Nyai ini menyatakan Najwa dalam keadaan panik karena selalu diserang olehnya. Percuma, gak ada yang panik. Yang panik itu justru Najwa Shihab. Coba tanya dia deh, kenapa dia komennya sampai dibatasi? Ujar Nikita Mirzani di live TikTok miliknya dilansir pada Senin. Kenapa Najwa nggak balas sama sekali komentar saya yang tentang dia? Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa. Saya juga udah enek banget sama dia. Males juga kalau dibahas terus keenakan. Lanjutnya, lebih lanjut Nikita Mirzani menyatakan jika Najwa Shihab menanggapinya, ia akan membalas sebanyak 10 kali. Bahkan Nikita juga punya ancaman untuk membeberkan lokasi di mana saja Najwa check-in. Karena dia tahu, kalau dia respon sekali saja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check-in. Paham? Tandas Nikita Mirzani. Najwa Shihab sindir gaya hedon polisi dikutip dari video yang diunggah kanal YouTube Najwa Shihab pada Rabu. Menampilkan Najwa bersama Jovial Da Lopez dan Andovida Lopez menyoroti gaya hidup polisi dan keluarganya yang hedon dan pamer barang mahal. Polisi ini tuh kerap kali nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan gaya hidup hedon dan gak sungkan pamer kemewahan. Pamer ada dan bukan cuma polisinya, keluarganya juga. Kata Najwa Shihab, dia juga menyoroti kelakuan keluarga dari polisi yang ikut pamer kekayaan tanpa merasa malu sedikit pun. Ada istri Kapolres yang gak tahu malu tuh pamer foto di Instagram lagi naik sepeda harganya 300 juta. Sambungnya, Najwa Shihab lalu menyindir sosok polisi yang tak disebutkan namanya yang tampil dalam konferensi pers dengan barang-barang bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pasalnya, gaji polisi dinilai tidak sesuai dengan gaya hidup hedon. Maksudku, problemnya adalah ketika pejabat-pejabat yang kita tahu, gaji lu tuh berapa, tunjangan lu tuh berapa, dan gak matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi kan wajar, orang bertanya halal gak sih duit lu, ya kan? Ujar Najwa. Sekarang mulai dengan gagah konferensi pers, gak malu pakai cincin miliaran, pakai baju harga jutaan, pakai jam harga ratusan juta. Malu gak sih? Tandasnya. Unggahan itu pun langsung menuai sorotan netizen. Kayaknya Mbak Najwa udah gemes banget campur emosi. Thank you Mbak, mewakili banget, tulis netizen. Mungkin udah nggak punya malu kak, cuma oknum aja itu mah, oknum sekebon, ujar netizen. Jangan lupa, ikat pinggangnya itu juga puluhan juta. Mana ada yang pernah malu sih, kata netizen.